Halo saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi di Summary Daily Bible School, dan ini adalah kelas keempat. Dan pelajaran hari ini berjudul, Apa kata lain dari lihat kemuliaan? Penjelasan pelajaran ini dimulai dari Keluaran 33 ayat 18, yang mana Musa meminta Tuhan untuk menunjukkan kemuliaannya. Jadi, yang Musa mau lihat adalah kemuliaannya. Artinya, Musa ini sudah tahu dia berbicara dengan siapa. Tetapi yang Musa mau tahu adalah kemuliaan dari dengan siapa dia mau berbicara. Artinya bukan siapanya yang Musa mau lihat, tetapi Musa mau melihat kemuliaan. Lalu Tuhan menjawab Musa, salah satunya di Exodus 33 ayat 20. Tuhan menjawab keinginan Musa dengan berkata, "Apabila engkau melihat wajahku, engkau akan mati." Berdasarkan respon jawaban Tuhan, artinya yang Musa mau lihat adalah wajahnya Tuhan. Dan kita mau mencari mengerti wajah yang ingin dilihat Musa. Kita baca di 2 Korintus 4 ayat 8. Lalu God memerintahkan terang bersinar keluar dari kegelapan. Ini kita ingat peristiwa di Kejadian 1 ayat 3, di mana Tuhan berkata jadilah terang yang pada awalnya adalah kegelapan. Dan kata memerintahkan atau commanded, kita ingat ayat Mazmur 33 ayat 9, di mana apapun yang Tuhan perintahkan itu jadi, atau yang Tuhan command itu stood fast. Pertanyaannya, siapa yang commanded? God. Dan kalau kita baca di 1 Korintus 8 ayat 6, hanya ada satu God, yaitu the Father. Artinya Yesus ini bukan God, tetapi Yesus anaknya God. Tetapi Yesus adalah God karena dia anaknya God, atau dia begotten dari God. Kenapa kalau dia anaknya God, dia adalah God? Karena anak Adam yang pertama adalah Adam. Dan kata Adam di sini menunjukkan bahwa anak pertama Adam adalah manusia juga, atau memiliki nature manusia, human nature. Karena kata Adam sendiri adalah mankind. Jadi kalau anaknya Adam adalah Adam, artinya Yesus adalah God karena dia anaknya God. Karena Tuhan Yesus anaknya God, dia bukan God. Dan ini sama seperti kalau dia anaknya Adam, dia Adam, dan karena dia anaknya Adam, dia itu bukan Adam. Di sini kita harus bisa mendefinisikan kapan kata Adam itu adalah pengertiannya human nature atau mankind, dan kapan Adam ini pengertiannya adalah oknum. Jadi anak Adam ya jelas Adam atau nature-nya manusia. Tetapi anaknya Adam yang adalah Adam ini, karena dia adalah anaknya, sudah pasti anaknya Adam yang adalah Adam bukan Adam secara oknumnya. Jadi anaknya God adalah God karena tidak ada substance yang anaknya miliki tidak Bapa miliki. Jadi substance-nya anak adalah 100% substance Bapanya, atau anak memiliki substance God. Tetapi anak ini bukan God karena anak ini bukan bapaknya, atau anak bukan oknum bapaknya. Jadi kalau kita bilang God yang command, ini kita bisa mengacu kepada anaknya, karena anaknya God juga. Tetapi ini berbicara tentang nature-nya. Artinya di sini kita bisa ngerti kalau God yang command artinya hanya God yang bisa menciptakan. Jadi kalau kita lihat di John 3 ayat 16, waktu Bapa memberikan anaknya, artinya Bapa mengurangi jumlah God di semesta alam. Karena semuanya Tuhan Yesus substance-nya adalah God. Bedanya bukan God oknum Bapanya. Kenapa kita bilang mengurangi jumlah God, di mana Bapa mengirimkan anaknya yang memiliki substance God? Karena Tuhan Yesus ini yang adalah substance-nya God sama dengan Bapanya menjadi manusia selama-lamanya.
Karena Tuhan Yesus tuh mengambil form of man, yang mana ini adalah penghinaan kekal. Kalau Tuhan Yesus mengambil bentuk Adam sebelum dosa, apalagi mengambil bentuk manusia dengan keadaan setelah 4.000 tahun berdosa. Bukan main. Jadi kita bisa lihat bahwa buat Tuhan Yesus itu gak penting substance God-nya, form of God-nya untuk dipertahankan. Yang penting buat Tuhan Yesus adalah manusia bisa diselamatkan. Karena manusia sangat berharga di mata Tuhan, sampai dia rela untuk menjadi form of man. Kalau bagi Tuhan manusia sangatlah berharga, diri saudara dan saya sangatlah berharga. Jangan pernah menganggap remeh diri kita sendiri dengan kita bilang, aduh saya bodoh, aduh saya gak bisa, saya lambat. Karena dengan saya bilang seperti itu, saya sedang menganggap remeh diri saya sendiri yang sangat Tuhan hargai. Karena saking berharganya, Tuhan rela untuk menganggap form of God-nya bukanlah suatu hal yang perlu dipertahankan. Bukan main. Bapa dan anak sangat melihat manusia sangat berharga. Dan Bapa dan anak sudah bisa lihat bahwa berharganya itu karena manusia bisa tanpa dosa. Sehingga Bapa berikan anaknya, dan berikan ini bukan artinya dipinjamkan. Dan pertanyaannya, kenapa Yesus jadi manusia selama-lamanya? Karena manusia kalau mau connect ke Bapa hanya melalui kemanusiaannya Tuhan Yesus. Artinya kalau misalnya Tuhan Yesus setelah misinya penyelamatan di bumi ini selesai dan mau kembali ke form of God, bisa. Tetapi pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus jadi manusia selama-lamanya? Karena manusia ini hanya bisa connect ke Bapa selama-lamanya dengan kemanusiaan Tuhan Yesus yang selama-lamanya. Artinya kalau Tuhan Yesus jadi substance God lagi, artinya manusia gak bisa connect lagi sama Bapa. Jadi kita harus bisa lihat dari sini bahwa Bapa sangat mencintai kita. Bahkan sebelum kita diciptakan, rencana semua ini sudah direncanakan. Karena Tuhan ini bukanlah Tuhan yang menciptakan sesuatu lalu dibiarkan. Dan walaupun manusia pilih yang salah, Tuhan sudah rancangkan rencana keselamatan untuk manusia bisa kembali ke very good yang pertama kali manusia diciptakan. Mari kita lihat dari segi ciptaan ya. Yang kita sudah tahu penciptaan Tuhan itu sudah very good. Contohnya saja bumi ya. Bumi itu sudah ditaruh di porosnya ya. Di mana di poros tersebut kita mendapatkan iklim di mana manusia bisa tinggal di situ. Kalau misalnya titik letak bumi itu jauh sedikit saja dari matahari ya, pasti manusia kedinginan di bumi ini. Ataupun misalnya bumi lebih dekat sedikit ke arah matahari sedikit aja, pasti sudah kebakar bumi ini. Jadi artinya yang Tuhan ciptakan ini gak bisa ditiadakan ataupun dirubah. Karena kalau dirubah satu unsurnya, pasti akan hancur. Jadi karena dari segi ciptaannya gak bisa berubah, artinya pencipta yang berubah. Dia mau meninggalkan form of God-nya untuk menjadi form of man. Dan inilah namanya the love of God. Dan di kekekalan kita akan terus-menerus belajar the love of God. Dan setan sekarang sedang keras-kerasnya untuk tipu kita supaya kita hilang. Dan kita gak memiliki eternal life. Kita gagal paham pengertian tentang the love of God. Dan ujung-ujungnya kita akan terbakar bersama-sama dia dan gak bisa menikmati pelajaran the love of God yang kita akan pelajari di dalam kekekalan. Mari kita kembali ke 2 Korintus 4 ayat 6 yang kita mau cari mengerti tentang wajah, ya kan? Nah, dikatakan bahwa glory ada di wajah Tuhan Yesus. Dan kita tahu tadi di Exodus 33 ayat 20 bahwa wajahnya gak bisa dilihat. Artinya kalau glory ada di wajah Tuhan Yesus ini berupa lambang saja. Nah, pertanyaannya kenapa gak bisa dilihat? Atau kenapa Musa gak bisa lihat? Karena Musa ini termasuk orang di Roma 3 ayat 23 yang berdosa.
Jadi waktu Musa bilang, tunjukkan glory, tapi Musa nggak bisa lihat. Tapi mari kita lihat pernyataan Tuhan Yesus di John 5 ayat 46-47. Jadi Tuhan Yesus bilang kepada orang Yahudi, kalau kamu percaya Musa, artinya kamu percaya saya atau percaya Tuhan Yesus, karena Musa ini menulis tentang Tuhan Yesus. Dengan pengertian ini artinya Musa tahu dong tentang Tuhan Yesus. Jadi kalau misalnya Musa tanya, tunjukkan dong kemuliaanmu. Seakan-akan Musa ini nggak tahu, tapi Musa tahu. Nah pertanyaannya, bagaimana Musa bisa lihat tapi nggak bisa lihat? Jadi pengertiannya yang pertama di Roma 3:23 yang sudah kita establish bahwa tidak ada yang bisa lihat glory karena berdosa. Nah mari kita ambil contoh cerita di John 8 tentang wanita yang kedapatan berzina. Dan orang-orang Yahudi bawa dia ke Tuhan Yesus supaya bisa dilempari batu sesuai hukum Musa. Nah lalu Tuhan Yesus bilang di John 8 ayat 7, yang tidak ada dosa, artinya kalau yang tidak ada dosa ini yang di luar Roma 3:23 dong. Tuhan bilang yang di luar Roma 3:23 atau yang gak ada dosa silakan melempari wanita ini dengan batu. Tapi singkat cerita kita tahu gak ada yang lempar wanita ini. Karena mereka semua berdosa. Karena semua orang berdosa, Roma 3:23. Artinya gak ada yang berhak untuk melempar wanita ini. Nah berdasarkan alur cerita yang terakhir kali bahwa gak ada yang lempar wanita ini, Tuhan bilang di John 8 ayat 11, saya juga gak mau lempar kamu. Artinya wanita ini patut dong untuk dilempar. Nah pertanyaannya, kenapa kita tahu wanita ini patut dilempar? Karena Tuhan Yesus masih di situ. Yang patut lempar masih di situ. Dan kenapa kita tahu bahwa Tuhan Yesus patut lempar dan masih di situ? Karena yang tidak patut lempar, yang tidak berhak lempar, semua sudah pergi. Jadi keadaannya sekarang adalah ada Tuhan Yesus, ada wanita, dan wanita yang patut dilempar, dan Tuhan Yesus pun bisa lempar karena dia patut melempar karena dia di luar Roma 3:23, ya. Tetapi Tuhan Yesus tidak lempar. Nah sekarang mari kita gabungkan pengertian John 8 cerita yang kita sudah uraikan dengan permintaan Musa untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan, yang mana gak ada orang yang bisa lihat. Nah sekarang di John 8 Tuhan Yesus ini yang bukan termasuk dari Roma 3:23 bisa dilihat gak sama semuanya? Yang Roma 3 ayat 23 semuanya bisa lihat Tuhan Yesus di sini. Tetapi kita tadi sudah establish bahwa orang yang bukan termasuk Roma 3 ayat 23 adalah orang yang punya glory, tidak come short of the glory of God. Itu gak bisa dilihat wajahnya, ya kan? Yang ada glory-nya. Tapi Tuhan Yesus sekarang bukan termasuk Roma 3 ayat 23, tetapi bisa dilihat. Pertanyaannya kenapa? Dia bisa dilihat karena dia menjadi sama atau sama dengan yang melihat dia. Dan tadi yang melihat dia ini patut dilempari batu. Ingat ceritanya ya. Nah jadi mari kita gabungkan lagi. Jadi Tuhan Yesus yang bisa kelihatan sekarang, dia sebenarnya bisa melempar tapi gak melempar wanita ini. Pertanyaannya kenapa? Kok wanita ini gak dilempar walaupun bisa dilempar? Karena Yesuslah yang dilempar. Yang seharusnya wanita ini dilempari batu, Yesuslah yang dilempari batu. Dan kata lain, Yesus dilempari batu adalah Yesus disalibkan. Artinya kenapa saya bisa lihat dia? Karena Yesus menjadi sama seperti saya posisinya. Dan posisi saya itu adalah posisi di mana saya seharusnya dilempari batu. Artinya kalau Yesus menempati posisi saya, artinya Yesuslah yang dilempari batu dan saya gak dilempari batu. Dan itulah yang menyebabkan Yesus bisa dilihat. Dan kata lain, Yesus dilempari batu adalah Yesus disalibkan. Artinya waktu Musa bilang, tunjukkan kemuliaanmu, itu sama dengan
Musa tanya kepada Tuhan Yesus, tunjukkan kayu salib. Karena dengan kayu salib inilah Tuhan Yesus jadi bisa kelihatan. Karena waktu Tuhan Yesus dilempar, disitulah Tuhan Yesus bisa dilihat. Artinya, saya bisa lihat Tuhan Yesus dan tidak mati karena kayu salib. Ketika kamu lihat ada yang mati di situ, disitulah yang menyebabkan kamu hidup dan bisa lihat yang mati di kayu salib. Bukan main kasih Bapa ini. Mari kita menguatkan pengertian ini semua dengan membaca di John 17. Yesus berkata, "Bapa, jamnya sudah tiba, muliakanlah anakmu. Dan anak akan memberikan kehidupan kekal kepada orang-orang yang mengetahui the only true God dan Jesus Christ yang Bapa kirim." Lalu di ayat 6 dikatakan, "Saya telah mengungkapkan namamu." Dan nama ini adalah jawaban dari pertanyaan Musa di Exodus 33 ayat 18, "Tunjukkan kemuliaanmu." Dan Tuhan jawab, "Saya akan tunjukkan namaku." Artinya waktu Tuhan Yesus bilang, "Saya telah ungkapkan namamu," artinya Bapa sudah dimuliakan. Artinya puncak dari ungkapkan nama atau karakter Bapa adalah di kayu salib. Artinya tunjukkan kemuliaan itu sama dengan tunjukkan kayu salib. Dan ini gak bisa dilakukan semua kalau cuman sandiwara, kalau peranan. Karena anak Bapa benar-benar anak, bukan peranan. Selamat merenungkan kasih Bapa, saudara-saudaraku, yang menuntun engkau kepada pertobatan.